kami akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberi dan berkati kami juga yang mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima saja kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita pujikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik tadi kan sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, sudah bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah saatnya kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang ya. Kita belajar bersama-sama untuk apa? Untuk firman Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Mbak Lia mau bercerita tentang kesombongan. Anak Tuhan tidak boleh sombong. Nah, ini ada salah satu cerita tentang hewan. Hewannya apa? Hewannya burung. Burungnya yang sangat besar. Tahu burung yang sangat besar apa? Salah satunya adalah ada burung Raja Wali. Pernah lihat burung Raja Wali? Pernah? Di mana? Di kebun binatang. Betul, ada di kebun binatang. Biasanya kita lihat di kebun binatang kok ada berbagai macam, ada berbagai macam burung. Ada yang dari kecil sampai yang besar. Dan salah satu yang besar yaitu burung Raja Wali. Nah, diceritakan di sini ada seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini tinggalnya di mana? Di rumah? Enggak. Burung Raja Wali ini tinggalnya di gunung yang sangat tinggi. Dia tinggal di sana, dan dia di gunung itu burung Raja Wali ini menjadi salah satu raja burungnya karena burung yang paling besar. Nah, pada waktu itu karena dia merasa burung yang paling besar dan paling kuat, burung Raja Wali ini terbang di angkasa. Ya kan? Kalau burung terbang apa jalan? Terbang tentunya. Dia terbang di angkasa. Wah, aku kuat. Di antara burung-burung yang lain, aku paling besar, paling kuat. Dia terbang. Wah, terbang di atas. Nah, ternyata pada waktu dia terbang ini, ada seorang pemburu. Kalau zaman sekarang, kalau berburu pakai apa? Pakai tembak. Kalau zaman dulu, itu memakai apa namanya? Yang ditarik itu namanya apa? Panah. Pada waktu itu memakai
panah. Nah, pemburu ini melihat tuh ada burung yang besar di atas. Coba aku mau memanah burung itu. Dia pada waktu itu memanah hanya memakai apa, Adik? Hanya memakai bambu yang diruncingkan saja. Dia memakai itu dipanah karena jadi anak panahnya itu kalau yang sekarang tuh kan ada hiasan di bawahnya. Kalau ini hanya bambu terus diruncingkan gitu, terus dipanah ke Raja Wali. Karena terus langsung dipanah gitu, terus dipanah. Akhirnya kena atau enggak sama Raja Walinya? Enggak kena. Karena apa? Karena itu hanya bambu yang diruncingkan waktu dipanahkan ke Raja Wali, akhirnya apa? Meleset. Si Raja Wali kayak hehehe, masa aku mau dipanah, aku raja burung loh. Lah dia dasar itu pemburu yang tidak bisa tidak bisa memburu, masa memanah aku nggak bisa. Dia mengecek siapa? Mengecek si pemburu itu. Lalu dia menjatuhkan bulu, menjatuhkan bulunya gitu. Nih, kamu nggak mendapatkanku, kamu kasih apa? Aku kasih bulu. Dijatuhkan di depannya pemburu itu. Pemburu itu yang mengambil bulu. Dia bilang, dasar Raja Wali, kau mengejekku dengan apa? Dengan memberikan bulu. Lalu si pemburu ini, awas ya kamu ya, burung Raja Wali ya. Aku akan apa? Aku akan memanahmu atau memburumu besok lagi. Benar, si pemburu pulang. Akhirnya si Raja Wali bilang ini, akhirnya pemburu itu pergi. Dasar pemburu bodoh. Langsung dia pergi. Kan aku burung yang paling kuat, paling besar di pegunungan ini. Masa pemburu mau memanahku? Benar. Di rumah pemburu ini membuat anak panah. Dia membuat anak panah banyak gitu. Dia membuat anak panah yang runcing. Jadi ada bambu diruncingkan. Lalu bulu Raja Wali ini, bulu Raja Wali yang tadi itu ditaruh di mana? Ditaruh di belakangnya, di belakang ini kan, nah contoh ya, ini contoh. Ini kan anak panah. Terus dia gini aja kan. Terus sama pemburu itu bulu yang tadi punya Raja Wali ditaruh di belakangnya. Maksudnya untuk apa? Untuk hiasan. Aku kan memburu burung Raja Wali itu. Aku kasih bulunya aja, ditaruh di sini gitu. Nah, pagi-pagi si pemburu ini datang mengendap-endap. Mana ya burung itu? Waktu dia mengendap, itu ada burungnya, burung Raja Wali yang kemarin. Si burung Raja Wali yang di atas itu melihat pemburu. Dasar pemburu, kamu datang lagi mau memanahku, coba aja kalau bisa, gitu kan ceritanya. Si burung Raja Wali ini dengan pedenya atau dengan kepercayaan dirinya, dia pasti lolos dari pemburu karena dia merasa dia burung yang paling kuat, paling besar di pegunungan itu. Bener. Si pemburu itu mengambil panah, anak panah langsung dilemparkan dia gitu. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata dengan dikasih bulu di sini, dikasih bulu burung Raja Wali itu, anak panah yang tadinya kalau dipanahkan meleset, akhirnya ini adalah merupakan keseimbangan dari anak panah ini. Jadinya anak panah ini bisa menusuk menancap di dadanya burung Raja Wali. Nah, apa yang terjadi dengan burung Raja Wali ini? Dengan sifat yang sombong tadi, si burung Raja Wali akhirnya mati. Karena apa? Karena dia kena anak panah si pemburu. Si Raja Wali yang menyepelekan anak panah dari pemburu itu akhirnya mati. Nah, dari cerita ini apa yang kita ambil adik-adik dari firman Tuhan? Ini seperti cerita yang ada di kita buka ya kitabnya. Bisa baca toh? Yang bisa baca ambil Alkitab. Oke? Nah,
kita ambil di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ketemu adik-adik? Kalau Alkitabnya dua warna gini, itu ambil yang depan. Oke. Nah, dicari di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Judulnya apa? Judulnya apa adik-adik? Dibaca. Menara Babel. Nah, pada zaman itu adik-adik, ini merupakan awal dari ini zaman pada waktu dari Nuh. Tahu ceritanya tentang Nuh kan, waktu Tuhan memberikan hukuman kepada umat manusia lewat apa? Itu yang banyak airnya, lewat apa? Banjir. Nah, pada waktu itu setelah air surut, anak-anak Nuh ini kan disebarkan ke berbagai bangsa atau berbagai daerah, anak-anaknya Nuh, dan dia berkembang menjadi beberapa bangsa. Tapi pada waktu itu salah satu keistimewaan dari bangsa-bangsa ini adalah apa? Mempunyai hanya satu bahasa, hanya satu bahasa. Jadinya kalau orang satu dengan yang lain ngobrol, misal contoh ya, kalau orang Inggris sama orang Indonesia ngobrol nyambung, bisa ngomongnya podo. Kalau sekarang kan beda, kalau orang Inggris kan ngomongnya pakai bahasa Inggris, kalau ini pakai bahasa Indonesia, jadinya sama-sama harus belajar. Kalau zaman dulu tidak. Waktu zaman pembangunan Menara Babel ini semua orang berbahasa sama. Nah, dengan kecongkakan orang-orang pada waktu itu, mereka pengen membuat menara karena mereka merasa bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai satu bahasa. Mereka mempunyai kepercayaan diri untuk membuat sebuah menara yang sangat tinggi, yang mencapai mana? Mencapai langit. Mereka merasa mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, mereka lupa akan Tuhan, mereka mempercayai kemampuannya sendiri. Mereka membuat menara Babel. Nah, nih contohnya di ayat 4 ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, ini ada kata-kata supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka mempunyai tujuan apa? Tujuan untuk dirinya mereka sendiri, tidak untuk Tuhan. Mereka tidak percaya, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka tidak berserah kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan suka atau tidak dengan niat dari bangsa-bangsa ini yang membuat menara itu? Tuhan nggak suka. Tuhan nggak pengen anak-anaknya atau orang yang percaya kepadanya bekerja hanya berdasar kemampuannya sendiri. Mereka harus apa? Bekerja, berbuat sesuatu itu atas apa? Atas dorongan dari Tuhan Yesus, atau maksudnya harus berdasarkan firman Tuhan. Harus kita landasi dengan apa? Kepercayaan kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan tidak suka itu. Nah, lalu Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Ini barulah permulaan usaha mereka, tetapi mereka kan apa? Tidak mengandalkan Tuhan ya. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri, bangsa-bangsa ini akhirnya membuat Tuhan murka atau Tuhan marah. Dia turun ke dunia. Dia memporak-porandakan para pekerja yang baru membangun menara ini. Diporak-porandakan bahasanya. Jadinya di dalam pembangunan ini tiba-tiba orang yang bekerja itu
suaranya itu berbeda-beda. Mak plonggong kaget ya. Loh, ini ngomong apa? Lah, kamu ngomong apa? Loh, aku nggak ngerti satu dengan yang lain. Akhirnya pembangunan Menara Babel ini akhirnya berhenti. Karena tidak bisa bekerja sama kalau beda satu bahasa ini dengan satu bahasa ini, orang ini dengan orang ini tidak ngomong, orang nyambung, orang podo. Akhirnya tidak bisa selesai pembangunannya Menara Babel. Akhirnya pembangunan Menara Babel ini berhenti karena orang-orangnya ini tidak mempunyai satu bahasa. Akhirnya mereka tersebar ke berbagai daerah yang suaranya kayak orang Portugis atau Spanyol ke sana, yang suaranya kayak orang Inggris ke sana. Terus ada yang suaranya kayak nehi ya, kayak orang India. Nah, itu pergi ke daerah ke India. Jadi mereka yang awalnya satu bahasa, karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, akhirnya diporak-porandakan sama Tuhan. Akhirnya mereka mempunyai bahasa yang lebih dari satu. Nah, itu adik-adik. Maka menara itu sampai sekarang disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Itu adik-adik cerita pada pagi hari ini. Dari cerita ini tentang apa adik-adik? Kita dapat mengambil kesimpulan apa adik-adik? Dalam melakukan segala tindakan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Tapi jangan lupa adik-adik juga harus berusaha kayak seperti ini ya adik-adik ya. Minggu-minggu ini yang kelas SD, SMP, mungkin SD ya, kelas SD dan SMP mungkin ada yang ke sekolah minggu ya. Itu kan minggu-minggu ini kita menghadapi UTS, walaupun ada yang di rumah, walaupun ada yang di sekolahan, semua mengerjakan ujian. Dan jangan lupa adik-adik, selain adik-adik belajar yang rajin, adik-adik juga mengandalkan Tuhan. Sebelum belajar harus berdoa. Jangan lupa sebelum belajar berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan pimpin, minta tolong pada Tuhan untuk minta tolong pada Tuhan memberikan ketenangan di dalam pikirannya, sehingga bisa mengerjakan dengan baik. Tidak hanya pada waktu UTS, dalam melakukan segala sesuatu, waktu mau tidur berdoa, mau makan juga berdoa, waktu kegiatan sehari-hari bagaimana, waktu mau pelajaran pagi, mau belajar pagi, kalau yang di rumah kan belajar di rumah ya, tapi jangan lupa harus berdoa dulu ya. Jadi tidak hanya waktu ujian tok berdoa ojo, tapi pada waktu belajar sehari-hari sebelumnya kita juga harus berdoa. Jadi apapun kegiatan kita landasi dengan doa, percaya kepada Tuhan, minta bimbingan Tuhan ya. Jangan lupa kita selalu menyembah kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan untuk pagi ini kita ambil di dalam 1 Petrus 5. Benar enggak ya? Oh iya, 1 Petrus 5 ayat 5b. Nah, 5b. Baca ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, jadi ini adik-adik, dalam ayat hafalan ini kita harus selalu rendah hati, kita harus mengasihi orang-orang yang ada sekitar kita, dan juga selalu mengandalkan Tuhan. Itu pesan dari kakak sekolah minggu. Itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Sukses untuk UTS adik-adik, dan sukses untuk adik-adik juga. Tuhan selalu memberikan kesehatan, Tuhan selalu memberikan kepintaran buat adik-adik semua. Oke, tetap semangat untuk untuk mendengarkan firman Tuhan ataupun memuji nama Tuhan. Nah,
Mbak Lia pengen menyapa anak-anak balita. Maaf, mengapa anak-anak balita? Karena waktu sekolah minggu offline Mbak Lia kan ngajar di kelas balita. Mungkin ada yang sekarang udah gede ya. Ya kita nyanyi sama-sama ya, boleh? Ya. Kita mau berdoa. 1, 2, 3. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima jari kelingking. Tum 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 la 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 la, tum 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 la 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 la, tum 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 la 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 la. Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa pada Tuhan ya. Sikap tenang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kami yang baik Tuhan, Engkaulah kami yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Engkau Allah yang selalu memberkati kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam cerita sekolah minggu ini Tuhan, kami boleh belajar bagaimana kami harus rendah hati, kami tidak boleh sombong dengan kekuatan kami, karena semua kekuatan yang kami miliki semuanya berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kepintaran buat mereka dan juga untuk orang tuanya Tuhan. Engkau selalu memberikan kesabaran, Engkau memberikan kelancaran dalam pekerjaannya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan selebihnya kami juga dapat mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan tadi dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Sebelum menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan dan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Dan saat ini kami akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati kehidupan kami, dan jika kami ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.